Saat meninggalnya ayah, hatiku terasa hancur, hancur sehancur-hancurnya. Namun apalah daya, takdir telah berkata, dan kini ayah telah pergi untuk selama-lamanya yang hanya meninggalkan kenangan terindah. Namun ada satu hal yang masih kukhawatirkan bersama ibu setelah meninggalnya ayah. Ya, sebuah dampak dari kesalahan ayah yang diperbuat semasa hidupnya. Apakah semua itu akan menimpa kami berdua? Perkenalkan, namaku Agung. Aku adalah putra tunggal dari orang tuaku yang bernama Pak Sujatmiko dan ibuku bernama Bu Sri. Kami sekeluarga tinggal di sebuah desa kecil yang berada di daerah Jawa Tengah. Tahun ini usiaku genap berumur 25 tahun. Ya, tahun ini adalah salah satu tahun teraneh dalam hidupku. Bagaimana tidak, kehidupan keluargaku di tahun ini seperti roller coaster, naik turun hingga terjadilah hari itu. Hari itu, dunia terasa gelap walaupun langit terlihat cerah. Cahaya mentari saat itu tidak mampu menerangi kelabu di hatiku yang terasa sangat kelam. Di hari itulah ayahku tercinta meninggalkan kami untuk selama-lamanya. Sungguh situasi yang belum siap aku hadapi karena di sini ayahku meninggal secara tidak lazim. Ya, semua ini bermula di bulan Januari. Sebenarnya kami adalah sebuah keluarga kecil yang hidup bahagia. Kami hidup berkecukupan tanpa adanya kekurangan. Bisa dibilang kami ini adalah keluarga sederhana yang mapan. Perekonomian keluarga kami pun cukup stabil karena ayahku kala itu bekerja di sebuah kantor percetakan. Ya, ayahku adalah salah satu karyawan senior di dalam kantor itu. Walaupun gajinya tidak besar, namun itu semua bisa untuk mencukupi kehidupan kami di desa. Sore itu, sepulang kerja, seperti biasanya ayahku bersantai di depan teras rumah bersama dengan ibuku. Di sela-sela obrolan mereka, ayahku pun memberitahukan rencana kepergiannya untuk berziarah bersama dengan teman lamanya. Aku yang kala itu berada di ruang tamu sembari menonton TV, berusaha untuk mencuri dengar percakapan antara ayah dan juga ibuku. Bu, besok aku rencananya mau pergi bu sama temanku untuk berziarah, ucap ayah memulai obrolan. Hah? Ziarah? Ziarah kemana toh pak? Ya, tempatnya masih ada di sekitar Jawa Tengah kok bu. Aku lupa nama tempatnya. Tapi yang jelas masih di sekitar sini, jawab bapak santai. Ih, bapak ini gimana sih pak? Orang mau ziarah tapi nggak tahu tempatnya. Ya, kan bapak itu cuma diajak sama temen bu. Itu loh, si Sugeng itu loh bu. Ibu kan kenal toh sama si Sugeng. Itu loh bu, yang dulu sempat pinjam uang sama kita. Nah, dia itu sekarang bu, Masya Allah menjadi orang kaya raya bu. Sugeng itu mau ngajak aku ziarah, katanya supaya aku ini bisa kaya seperti dia bu. Ya, memang bapakku 3 hari sebelumnya telah bertemu dengan teman lamanya yang bernama Sugeng. Pak Sugeng merupakan teman bapak semasa SMA dulu. Dan pada saat itu, bapak pun mendapatkan sebuah proyek percetakan dalam partai besar dari kantornya. Dan ternyata yang memesan itu adalah Pak Sugeng yang merupakan teman lamanya. Hingga sejak saat itu pula, akhirnya mereka pun menjadi intens untuk berkomunikasi. Hingga Pak Sugeng pun menawari ayahku untuk ikut dia berziarah ke suatu tempat yang masih berada di Pulau Jawa. Loh, memangnya sekarang kita itu kekurangan apa sih pak? Jawab ibuku sambil menaruh kopi untuk bapak. Ya alhamdulillah sih bu, tapi kan ibu tahu kondisi keuangan kita loh bu, masih serba pas-pasan. Toh tidak ada salahnya toh kalau kita itu mencoba berikhtiar lebih. Mungkin saja berjodoh bu, dan kita bisa hidup lebih baik lagi, jawab bapak. Ya sudahlah, terserah bapak sajalah. Lah memang rencananya berapa lama untuk ziarahnya pak? Tanya ibuku kepada bapak. Ya nggak lama lah bu,
Palingan cuma semingguan, jawab ayah santai. Idih, kok lama banget sih pak? Memangnya mau ngapain lo di sana? Ziarah kok sampai seminggu segala sih? Tanya ibuku lagi. Yo bapak ndak tahu toh bu. Memang bapak pernah ziarah? Kan ndak pernah. Pokoknya kata temanku itu waktunya kurang lebih sekitar semingguan bu, jawab bapak, dan itu pun mengakhiri perbincangan di sore itu. Kala itu aku melihat bapak sangat bersemangat, dan di malam harinya bapak pun langsung terlihat sibuk untuk bersiap-siap merapikan barang-barangnya yang akan dibawa untuk pergi berziarah. Hingga keesokan harinya, saat itu ayahku dijemput oleh Pak Sugeng dengan mengendarai sebuah mobil. Mobil itu pun diparkirkan tepat di depan rumahku. Bila ku amati, mobil itu seperti baru keluar dari showroom. Ya, itu terlihat dari beberapa balutan plastik yang berada di beberapa komponen interior mobilnya. Saat itu, Pak Sugeng pun datang bersama sopirnya dan satu orang lagi yang terlihat seperti ajudannya karena tampak memakai seragam safari. Aku pun langsung berpikir kala itu bahwa Pak Sugeng ini bukanlah orang biasa. Ya, dandanan necis dengan rambut klimis dan elegan terlihat sekali jika Pak Sugeng adalah orang yang cukup kaya raya. Assalamualaikum, ucap Pak Sugeng mengucapkan salam. Waalaikumsalam. Yalah Sugeng, ayo masuk Geng. Perkenalkan Geng, ini istriku namanya Sri. Dan ini anakku yang paling ganteng Geng, namanya Agung. Terang ayahku memperkenalkan aku dan juga ibu sembari mempersilahkan Pak Sugeng masuk ke dalam rumah. Oh iya Mbak Sri, Mas Agung, perkenalkan namaku Sugeng, teman lama bapakmu, sahut Pak Sugeng dengan sangat sopan. Baik Pak, monggo masuk, silakan duduk Pak. Mau minum apa? Tanya ibu menawarkan minuman kepada Pak Sugeng. Apa saja Mbak, boleh asalkan halal, jawab Pak Sugeng sembari duduk di atas kursi lalu melanjutkan obrolan bersama ayah. Gimana kok, kamu udah siap? Kita mungkin akan langsung berangkat saja, biar nanti sampai tempat tujuan sebelum gelap, terang Pak Sugeng kepada ayahku kala itu. Yo, kalau aku mah sudah siap toh Geng. Tapi ngomong-ngomong, kita itu mau kemana toh? Aku itu lupa yang kamu sampaikan kemarin itu loh. Ya wis, yang penting kamu itu ikut saja. Nah, nanti setelah kepergian kita, hidupmu aku jamin akan berubah. Tidak akan seperti ini lagi, ucap Pak Sugeng meyakinkan ayahku. Dan setelah berbincang-bincang sejenak, akhirnya ayahku pun berangkat beserta Pak Sugeng dan para ajudannya. Bu, bapak itu sebenarnya mau kemana toh bu? Tanyaku kepada ibuku dengan sangat jujur. Saat itu perasaanku sangat tidak enak ketika melepas kepergian bapak untuk berziarah. Nggak tahu le, katanya sih mau ziarah, tapi nggak tahu ziarah kemana, jawab ibuku. Aku kira bapak mau diajak kerja sama Pak Sugeng bu. Yalah, ternyata bapak itu mau ziarah toh. Loh gimana toh lele, bapak kan sudah kerja, ngapain kerja lagi di tempat Pak Sugeng? Kan sama saja kerja juga, seru ibuku. Dan keesokan harinya setelah ayahku pergi, aku merasa perasaanku semakin tidak enak. Entah kenapa kala itu perasaanku tiba-tiba terasa seperti itu. Seperti ada yang mengganjal di hati ini, perasaan was-was dan khawatir, takut jika sesuatu yang buruk akan menimpaku ataupun keluargaku. Dan perasaan ini pun terbawa hingga malam hari, di mana saat aku tidur kala itu aku bermimpi buruk. Ya, di dalam mimpiku aku seolah-olah sedang berjalan bersama ayah dan juga ibu. Entah di mana kala itu aku merasa kami berjalan menyusuri jalan yang di sisinya diselimuti dengan bayangan emas yang berkilau. Indah sekali jika digambarkan jalan itu seperti berada di negeri dongeng hayalan.
Saat kami sedang menyusuri jalan, tiba-tiba saja ada bayangan hitam muncul dari kilauan emas itu dan langsung menarik ayahku keluar dari jalan hingga menghilang dari pandanganku. Aku pun sangat terkejut dan berteriak memanggil-manggil ayahku hingga pada akhirnya aku pun terbangun dari mimpi buruk itu. Keesokan paginya, aku pun menceritakan mimpi itu kepada ibu dan ibu hanya menanggapi dengan santainya. Karena baginya itu hanyalah sebuah mimpi tanpa punya firasat apapun. Seminggu pun berlalu, akhirnya ayahku pun pulang dengan wajah yang terlihat sangat sumringah beserta membawa oleh-oleh yang kala itu ayah beli di jalan. Selain itu, kala itu aku melihat ayah juga nampak memegangi sebuah kendi. Ya, kendi yang jika diperhatikan bukanlah kendi yang baru, melainkan kendi tanah liat yang tampak sudah usang. Namun dipeluknya dengan erat-erat seolah-olah seperti ia sedang membawa bongkahan barang yang berharga. Sampai-sampai aku dan juga ibuku saja tidak boleh menyentuhnya, hanya boleh melihatnya saja. Ibuku pun langsung bertanya kepada ayah kala itu, "Bawa apa toh pak? Kendi lama gitu kok dibawa? Mbok yo beli di jalan yang baru toh?" tanya ibu heran. "Bu, dengarkan bapak kalau ngomong ya. Kendi ini bukan kendi sembarangan bu. Ini kendi istimewa yang akan membawa kekayaan dan rizki yang melimpah kepada keluarga kita. Sudah, sekarang ibu nurut saja perintah dari bapak," jawab ayahku dengan mata yang terlihat berbinar. Maksudnya gimana sih pak? Kok ibu ndak ngerti yo?" tanya ibuku lagi. "Sudah, yang penting sekarang ibu itu nurut saja semua perintah dari bapak. Nanti kendi ini setiap menjelang maghrib ibu harus isi dengan air yang mengucur. Isi kendi ini bu setiap akan menjelang maghrib," terang ayah. Lalu ibuku pun hanya tertegun sejenak sambil menganggukkan kepalanya. Di malam harinya, ayah dan juga ibuku pun terdengar sedang berbincang di dalam kamarnya. Seperti ada rahasia atau hal yang memang tidak perlu aku ketahui dari perbincangan itu. Samar-samar kala itu aku mendengar, ya sepertinya membahas seputar soal kendi itu dan apa yang akan didapati dengan merawat kendi tersebut. "Bu, mulai besok kamu harus isi kendi ini ya," ucap ayah. "Tapi pak, apa ini ndak bahaya toh pak? Aku kok kayak masih ganjel di hati yo pak," ucap ibuku. "Sudah, kamu jangan khawatir. Yang penting nanti hidup kita akan kaya raya. Hidupmu dan hidupnya Agung akan berubah. Sawah itu yang di depan kelurahan yang kamu impikan itu bu, itu bisa kita beli," ujar ayahku meyakinkan ibuku lagi. "Tapi pak, bagaimana kalau sesuatu yang buruk menimpa keluarga kita?" ucap ibu. Ya, ibu terlihat masih ragu kala itu. "Tidak akan terjadi apa-apa bu, percaya saja sama bapak. Lihat tuh si Sugeng saja baik-baik saja kok sampai sekarang. Malah rencananya dia itu mau mencalonkan diri menjadi bupati bu," kata ayahku lagi mencoba meyakinkan kembali ibuku. "Tapi kan pak, tetap saja." Belum sempat ibuku menyelesaikan kalimatnya, ayahku pun langsung menyahutnya. Sudah toh bu, pokoknya sekarang ibu itu nurut saja apa yang bapak perintah. Jika di kemudian hari ada hal buruk yang menimpa kita, ibu cukup pecahkan kendi itu saja dan lalu kubur bersama jasadku, tegas ayahku lagi. Ya, ucapan yang keluar dari mulut ayahku ini, ibu sudah mengerti jika mereka melanggar sedikit saja mengenai persyaratan dari kendi tersebut, maka nyawa ayah yang akan menjadi taruhannya. Pada akhirnya, dengan berat hati, ibuku pun menuruti semua perintah ayah. Hari demi hari terus berlalu begitu saja. Sejak kedatangan kendi itu di rumahku, ibu selalu rutin mengisi air dan menempatkan rebusan ubi kayu, ubi jalar, dan segelas kopi di antaranya seperti sesajen.
Kendi itu pun diletakkan di dalam kamar mereka, sehingga aku pun jarang sekali melihat penampakannya. Ya, aku hanya sekilas melihatnya ketika ibu sedang keluar dari kamar dan hordeng di pintu kala itu tersingkap. Karena walaupun aku seorang anak, aku tidak berani untuk lancang masuk ke kamar orang tuaku, apalagi saat ini ada kendi tersebut, di mana ayahku selalu melarangku untuk masuk ke dalam kamarnya. 6 bulan pun berlalu, kehidupan kami pun berubah secara total. Ya, yang mulanya kami hanya keluarga yang sederhana dan serba pas-pasan. Kini, tiba-tiba saja keluarga kami menjadi kaya raya. Rumahku pun kala itu dibangun menjadi lebih besar dengan membeli tanah tetanggaku. Sawah yang terdapat di depan kelurahan yang ibu damba-dambakan pun saat ini sudah dibeli dan menjadi milik kami resmi. Kendi itu pun akhirnya dibuatkan ruangan khusus sehingga tidak sembarangan orang bisa menjangkaunya. Ya, karena ruangan itu dibuatkan pintu yang berlapis. Tidak sampai di situ, aku pun dibelikan sebuah mobil pribadi. Padahal sebelumnya ayah sudah membeli 2 mobil. Mungkin maksud ayah di sini agar kami memiliki kendaraan masing-masing. Hingga akhirnya ayah pun keluar dari pekerjaannya yang sudah dijalani selama belasan tahun. Entah bagaimana ayahku bisa mendapatkan semua itu. Setauku hanya dengan waktu yang sangat singkat, bisnis ayah pun menjadi lebih banyak. Dari bidang tanaman pangan seperti padi, kelapa, ubi, tebu, hingga ternak seperti sapi, kambing, semuanya sudah ayah kuasai. Ya, ayahku seperti orang kaya baru di desaku. Silih berganti banyak sekali orang-orang yang menyambangi kediamanku, dari pejabat desa hingga orang-orang biasa sekedar untuk bersilaturahmi, atau ada juga yang meminta bantuan sumbangan hingga meminjam uang untuk keperluan pribadi. Belum lagi para pegawai ayahku yang banyak datang ke rumah untuk melaporkan operasional dari usaha ayahku. Jika dipikir-pikir, rumahku ini lebih ramai daripada balai desa yang berada di kampungku kala itu. Ya, ayahku tetaplah ayahku. Dia tidak pernah kehilangan sifat aslinya yang baik dan dermawan kepada siapapun. Tak jarang pula dia menjadi donatur di kampungku. Dia terkenal aktif membantu sebagai sponsor apabila di desa kami ada kegiatan. Dari ketua rukun tetangga sampai kepala desa mengenal ayahku. Wajar saja karena ayahku tak pernah sekalipun absen menjadi sponsor apabila ada kegiatan setingkat RT maupun desa. Hal itu juga yang membuatku pun ikut tersohor di desaku. Banyak sekali orang-orang yang mulai menegurku walaupun tidak aku kenal. Seperti anak sultan, pikirku dalam hati. Kita kembali ke soal ayahku. Aku di sini ingin membahas sesuatu yang aneh perihal tentang banyaknya orang-orang yang terlihat silih berganti berdatangan ke rumahku untuk meminjam uang kepada ayah. Macam-macam saja, ada yang beralasan untuk berobat, untuk biaya sekolah, ataupun untuk kebutuhan sehari-hari. Bahkan ada pula yang beralasan untuk menikah lagi. Dan dengan semua alasan tersebut, mereka tetap dilayani baik oleh ayahku. Ya, mereka dengan mudahnya mendapati pinjaman hutangan dari ayah, tapi kulihat di sini ada yang aneh. Ya, aneh, karena ayahku tidak pernah meminta kepada mereka yang berhutang untuk mengembalikannya sesegera mungkin, ataupun tepat waktu sesuai janjinya. Hanya saja, apabila mereka belum bisa mengembalikan hutangnya, mereka hanya akan disuruh datang ke rumah setelah waktu maghrib. Setelah itu, mereka pun diperintahkan oleh ayah untuk meminum air dari kendi yang ayah simpan selama ini. Biasanya, sembari mereka meminum air tersebut, ayahku pun menasehati mereka tentang kehidupan, dan ayah juga memberitahu bahwa air yang mereka minum mungkin bisa membantu mereka dalam mencari rizki. Dan yang membuatku bertanya-tanya, orang yang dipanggil ayahku itu tidak pernah kembali lagi. Entah pergi kemana mereka-mereka yang telah dipanggil oleh ayah.
Saat itu aku berpikir apakah mereka berhasil mengatasi kesulitan keuangan mereka sehingga bisa membayar hutang dari ayahku. Jika demikian, maka air dari kendi itu sangatlah mujarab untuk membantu orang lain selain membantu keluargaku. Hingga suatu ketika ada salah satu tetanggaku yang bernama Pak Kandar. Ya, belum bisa mengembalikan hutangnya kepada ayah. Maka ayah pun seperti biasa meminta dia untuk datang ke rumahku sehabis maghrib. Ketika Pak Kandar datang, kala itu aku sedang bersantai di depan teras sambil menikmati segelas kopi. Ayahku kala itu masih berada di dalam kamarnya, maka aku pun mempersilahkan Pak Kandar untuk masuk. Saat itu tak seperti biasanya, rumahku terasa sangat sepi. Ya, biasanya masih banyak orang-orang yang berada di rumahku, terutama para pegawai ayahku. Dan pada saat itu aku pun langsung memanggil ayahku yang kala itu sedang berada di dalam kamarnya. Tidak lama kemudian ayah pun keluar langsung menyapa Pak Kandar. "Iyalah Pak Kandar, bagaimana kabarnya Pak?" tanya ayahku. "Alhamdulillah baik Pak Miko." "Ngomong-ngomong ada masalah apa toh Pak? Tadi pas kita ngobrol di telepon katanya Bapak belum bisa bayar hutang-hutangnya." "Jujur saja, saya sebenarnya tidak mau menagih. Hanya di sini saya penasaran, ingin tahu apa alasannya loh Pak. Kok Bapak ini belum bisa bayar, dan tujuannya saya meminta Bapak ke sini untuk datang ke rumah agar kita itu bisa berdiskusi langsung Pak. Kan lebih enak kalau kita ngomong langsung, tidak ditelepon, jadi lebih jelas," ungkap ayahku. "Iya Pak, saya mengerti. Dan sebelumnya saya sangat berterima kasih kepada Pak Miko sudah bersedia membantu saya. Tapi di sini saya mohon maaf sebelumnya Pak. Saya memang belum bisa mengembalikan hutang saya kepada Bapak untuk saat ini. Soalnya uang yang saya sudah siapkan untuk membayar hutang terpakai buat anak saya yang nomor 2 Pak. Anak saya itu kebetulan baru masuk SMP dan belum beli seragam, jadi terpaksa saya pakai dulu uang itu. Sekali lagi saya mohon maaf dan mohon pengertiannya Pak Miko ya, agar saya diberikan waktu lagi untuk melunasinya Pak," terang Pak Kandar sambil mengutarakan maksudnya. "Walah gitu toh. Kalau masalah itu jangan khawatir. Kamu kan tahu kalau saya ini tidak pernah menagih hutang orang-orang," pungkas ayahku. "Iya Pak Miko, makasih banyak ya Pak," ungkap Pak Kandar lagi. "Oh iya, sama-sama. Saya harap kamu tetap bersemangat dalam menjalani hidup ya Pak. Jangan pernah patah semangat," kata ayahku mencoba menasehati Pak Kandar. "Nggih Pak, makasih. Baik, kalau begitu saya izin pulang ya Pak," balas Pak Kandar. "Oh iya, sebentar Pak, jangan buru-buru pulang toh. Sebelum pulang, saya ambilkan air dulu. Gung, Agung, tolong bawakan air buat Pak Kandar Gung," ucap ayah menawarkan sambil memanggilku. Jangan repot-repot Pak, nggak usah Pak," jawab Pak Kandar sambil berdiri dari duduknya dan terlihat ingin segera pulang. "Oh stop dulu Pak, tunggu dulu, jangan pulang dulu toh," kata ayah setengah membentak Pak Kandar. Pak Kandar pun kala itu sangat terkejut dan duduk kembali. Ya, perilaku ayah terhadap Pak Kandar langsung berubah seketika saat Pak Kandar menolak tawaran ayah untuk disuguhkan air. Mungkin saja maksud Pak Kandar kala itu ia sungkan kepada ayahku karena takut merepotkan. Namun memang sebenarnya tujuan ayahku memanggil Pak Kandar adalah untuk diberikan air yang berasal dari kendi tersebut. Lalu ayah pun dengan cepat bergegas menuju ke ruangan khusus penyimpanan kendi itu. Dan saat ayah ingin menuangkan air dari dalam kendi, betapa terkejutnya kala itu ia mendapati jika kendi tersebut tidak mengeluarkan air setetes pun. Ternyata ibuku lupa mengisinya dikarenakan kala itu ibu sedang mengikuti pengajian di lingkungan tempat kami tinggal. Karena hal itu, seketika ayahku pun berlari ke ruang tengah sambil berteriak-teriak dengan panik. "Gung, ibumu kemana Gung?
Berkali-kali ayah memanggil ibu kala itu melihat hal itu. Pak Kandar pun ketakutan dan izin langsung pulang. Ini bagaimana toh? Kok kendinya nggak diisi air? Teriak ayah di dalam kamar. Mendengar hal itu, aku pun langsung keluar karena setauku ibuku memang sedang tidak ada di rumah. Pak, sudahlah Pak, biarkan Agung saja yang isi ya Pak. Ibu kan masih ngaji di rumah Bu Suci. Terangku kala itu mencoba menenangkan ayah. Namun dengan raut wajah yang terlihat marah, ayah kembali berteriak. Dibilangin jangan ngurusin ngaji kok ngeyel. Apa dia itu tidak mau kalau bapakmu ini tetap hidup, hah? Gimana sih ibumu itu, Gong? Teriak ayah. Apa dia itu sudah tidak percaya lagi sama kendi ini? Lanjut ayah lagi masih dengan amarahnya. Ngaji itu hanya buang-buang waktu. Ngisi kendi ini paling hanya 5 menit saja kok nggak bisa sih? Kata ayah kembali. Melihat hal itu, aku pun hanya terdiam membisu seketika. Seketika aku pun berinisiatif untuk memanggil ibu yang kala itu sedang mengaji. Aku pun meninggalkan ayah kala itu sendirian di rumah yang masih saja berteriak-teriak marah tidak karuan itu. Dengan menyusuri jalan setapak di desaku dan sambil berlari-lari kecil, aku pun menuju rumah Bu Suci. Dan saat aku tiba di rumah Bu Suci, seolah-olah ibu tahu dengan maksud kedatanganku. Dengan wajah yang sedih dan sayu, ibuku pun menatapku lalu berkata, "Nak, sini Gong, sini masuk Gong. Sekarang ibu ingin kamu patuh ya sama ibu. Karena apa yang sudah bapakmu lakukan, biarlah ditanggung sendiri olehnya. Sejujurnya, ibu dari awal sudah tidak setuju dengan yang bapakmu lakukan." Terang ibu berkata kepadaku sambil berlinang air mata. Kebetulan saat itu hanya ada aku, ibuku, dan Bu Suci beserta suaminya. Ya, Bu Suci ini selain teman mengaji ibuku, beliau adalah teman karib ibu. Dia sudah seperti layaknya saudara sendiri. Karena apabila ada permasalahan, ibuku selalu meminta bantuan kepada Bu Suci. Saat itu ibu menangis sambil bercerita kepadaku tentang apa yang sudah ayahku selama ini perbuat. Ya, ibuku menerangkan bahwa ayahku telah melakukan sesuatu hal yang sangat buruk. Ayah telah melakukan pesugihan, ya sebuah pesugihan yang menjadikan para peminjam uang tersebut sebagai tumbal dengan cara memberikan air yang berasal dari kendi keramat itu. Orang yang meminum air dari kendi keramat itu akan kehilangan nyawanya atau nyawa orang-orang terdekatnya. Walaupun ada yang tidak sempat meminumnya, tetap saja akan tertimpa penyakit selama sisa hidupnya. Dan oleh karena itu, ibu pun tidak pernah menawarkan atau memberi bantuan apapun kepada saudara dan kerabatnya, karena memang ibu tak ingin saudara dan kerabatnya itu menjadi tumbal dari pesugihan. Walaupun atas hal itulah membuat ibu dijauhi oleh keluarganya sendiri dan dicap sebagai orang yang sombong oleh keluarga besarnya. Karena seperti kacang yang lupa akan kulitnya, setelah kaya lupa dengan para saudaranya, padahal ada maksud di balik semua itu. Dan hanya kepada Ibu Sucilah ibuku selalu bercerita mengenai penderitaan akibat perbuatan ayahku. Melihat ibuku yang sudah tidak kuat menahan kesedihan dan beban pikiran, Bu Suci kala itu menganjurkan untuk mengakhiri semua perbuatan pesugihan itu. Ya, pesugihan yang sejatinya dilakukan oleh ayah. Ibu juga memberitahu mengapa ia terpaksa menuruti perintah ayahku. Ya, karena apabila ibuku tidak mengisi seharian saja air ke dalam kendi tersebut, maka ayahku juga akan perlahan ditimpa penyakit yang mungkin bisa saja berujung kepada kematian. Ya, kendi itu adalah jimat perantara pesugihan dari yang dilakukan oleh ayahku. Menjadi salah satu syarat wajib yang harus dilakukan, yaitu haruslah mengisi air dengan air yang mengalir di rumahku, serta dicampur dengan air seni ayah dan juga ibu. Mendengar semua penjelasan yang keluar satu persatu dari mulut ibuku, terasa
jiwa dan ragaku pun lemas seketika. Aku tak menyangka ternyata ibuku sangat tersiksa selama ini, dan sungguh aku juga tak menyangka jika semua kemewahan yang sudah aku terima ternyata semua itu adalah hasil dari pesugihan. Aku pun langsung memeluk erat ibu dan meminta ampun kepada Yang Maha Kuasa agar memaafkan keluarga kami dari perbuatan musyrik ini. Dan untuk ibuku, aku sangat menyesal karena sebagai seorang anak lelaki tidak dapat membantunya melewati semua penderitaan ini. Melihat semua peristiwa ini, Bu Suci dan suaminya kala itu berjanji akan selalu membantu dalam menghadapi semuanya. Beliau pun menyampaikan agar selalu dikabari apabila ada permasalahan yang datang lebih buruk. Bu Suci kala itu berpesan kepada kami, "Mbak, Mas, yang sabar ya, tidak akan ada cobaan dari Allah yang umatnya tidak mampu untuk menghadapinya. Dan yang paling penting, kita jangan pernah kehilangan keyakinan kita kepada yang menciptakan kita. Mungkin kita pernah hilaf, dan memang manusia itu adalah tempatnya salah dan dosa. Tetapi sudah seharusnya kita juga segera bertaubat dan menyadari semua kesalahan kita. Ketika kita sudah sadar akan semua kesalahan kita, itu berarti Allah masih sayang sama kita dengan mengingatkan kita untuk kembali ke jalan yang benar," ucap Bu Suci kepada ibu. "Ya makasih ya Mbak, sudah mau membantuku," ucap ibuku sambil masih terisak dalam tangisnya. Ya, jika memilih semua ini, ibu dihadapkan kepada pilihan yang sulit, di mana ibuku harus merelakan ayahku pada pilihan sesatnya, yaitu pesugihan kendi. Setelah kami pergi meninggalkan rumah Bu Suci, kami pun tiba di rumah dan kala itu kami mendapati ayahku sedang terduduk lesu. Ayah pun lalu berkata, "Bu, apa kamu itu ndak tahu toh apa yang akan terjadi sama keluarga kita atas ulahmu?" ucap ayah lirih. Ibu pun langsung menangis sejadi-jadinya. "Apa kamu tahu, Bu, kalau bapak ini bisa mati setelah ini?" ucap ayahku lagi. Dalam tangisannya, ibu pun berusaha menjawab perkataan ayah. "Maafin ibu, Pak. Sungguh, ibu takut sama Allah dan ibu tak sanggup menanggung semua beban ini. Sejak semula semua harta yang Bapak berikan tidak pernah sedikit pun menenangkan jiwaku, Pak. Aku juga nggak mau. Aku nggak mau, Pak, jika harus punya Agung dalam kesesatan ini. Dia nggak tahu apa-apa. Dia masih muda, Pak." Di sini tangis ibu semakin bertambah keras. "Ingat Allah, Pak. Mintalah ampun kepada Allah, Pak," jawab ibu sambil menangis pilu. Mendengarkan hal itu, ayah pun langsung lemas tak berdaya. Ia seolah-olah baru tersadar akan semua kesalahan yang selama ini ia perbuat. Ya, ayah melakukan pesugihan yang menyimpang selama ini. Ayah langsung bersujud kala itu entah apa yang ada di dalam pikirannya. Di keesokan harinya, pagi itu terasa sangat sunyi di rumahku. Walaupun ada ayah dan ibuku, tetapi tak ada sedikit pun suara yang terlontar dari mulut mereka. Mereka semua terdiam. Keluargaku pun terdiam dan pasrah untuk menghadapi hal buruk apa yang akan menimpa di kemudian hari. Siangnya, ketika para pegawai ayahku berdatangan ke rumah, ayahku pun terlihat malas dan tidak mau menemui mereka. Maka akulah yang akhirnya menggantikan peran ayah saat itu. Begitu juga para tamu semua. Tamu yang datang semuanya ayah tolak dengan alasan jika ayah sedang tidak enak badan. Dan benar saja, beberapa bulan setelah peristiwa itu, ayahku pun jatuh sakit. Dan di sini aku meyakini jika ini semua dikarenakan ayah dan ibuku yang sudah tidak lagi menjalani ritual yang biasa mereka lakukan. Karena ketika ayah sakit, aku mencoba membawanya ke rumah sakit, ya sebuah rumah sakit yang ternama, tetapi tidak ditemukan gejala apa-apa kepada tubuhnya. Tubuhnya dinyatakan normal dan sehat,
Dan tidak hanya satu, tapi sudah banyak rumah sakit ternama aku sambangi bersama keluargaku. Dan hasilnya tetap sama, tidak ada satupun diagnosa penyakit yang terdeteksi di tubuh ayahku. Namun, yang ayah rasakan kala itu ia sangat lemas dan merasa nyeri di perut sebelah kiri. Akan tetapi, ketika diperiksa semuanya nihil normal. Yang anehnya ketika berada di rumah sakit ayah tidak merasakan apa-apa. Bahkan ayah pun merasa segar dan tidak nyeri di bagian perut. Aku pun berpikir secara medis tidak akan berhasil mengatasi penyakit ayah, maka aku pun mencoba jalan alternatif. Aku pun mencoba membawa ayahku pengobatan alternatif, yaitu ke rumah seorang ustadz yang direkomendasikan oleh Ibu Suci, tapi tetap saja hasilnya nihil. Dalam keputusasaanku, aku di sini selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga memberikan yang terbaik bagiku maupun keluargaku. Selain penyakit yang telah menimpa ayahku, hal ini juga mengakibatkan semua usaha ayahku pun hancur berantakan. Ya, selama ayah sakit, akulah yang menggantikan posisinya untuk menjalani usaha. Semua usaha, baik di bidang tanaman pangan maupun peternakan, mengalami kebangkrutan. Semua usaha sudah kulakukan, tapi tetap saja merugi. Ada yang disebabkan alam berupa gagal panen maupun korupsi yang dilakukan oleh para pegawai. Sehingga semua itu mengakibatkan hutang yang menumpuk, dan untuk menutupi hutang-hutang itu, kami pun harus segera menutup usaha tersebut dan menjual semua aset agar bisa melunasinya. Hingga akhirnya semua aset yang kami miliki habis terjual, baik gudang, tanah, rumah maupun kendaraan. Yang tersisa kini hanyalah rumah yang kami tempati. Semua sudah habis untuk membayar utang usaha dan untuk merawat ayahku dan kebutuhan sehari-hari. Ya, kini kami sekeluarga kembali hidup seperti dulu, hidup sederhana, tapi yang membedakan adalah ayahku kini terbaring tak berdaya di tempat tidur dengan ditemani kendi kosong yang terkutuk ini. Aku dan ibuku hanya bisa pasrah menjalani kehidupan dari sisa-sisa perbuatan ayahku ini. Sambil merawat ayah yang masih terbujur sakit di atas kasurnya, ibu selalu berdoa agar semua perbuatan ayahku dapat dimaafkan oleh Sang Maha Kuasa. Dan tidak hanya itu, kabar berita mengenai ayahku yang telah melakukan pesugihan ternyata dengan cepat telah tersebar dan diketahui oleh seluruh warga di desaku. Jika dulu banyak orang-orang yang datang ke rumah kami dengan senyum dan harapan, sekarang berubah menjadi laut penuh amarah. Seakan-akan semua korban dari ayahku ingin mengambil nyawa ayahku agar mereka bisa terbebas dari tumbal pesugihan ini. Selain mendapat perlakuan buruk dari warga desa, aku dan ibuku pun hanya pasrah merawat ayah sambil menyaksikan perangan ayahku yang kesakitan. Setiap malam kami pun juga harus menyaksikan teriakan dari ayah. Ayahku selalu mengigau dengan berkata, Jangan bunuh keluargaku. Bunuh saja para tumbal yang sudah aku berikan." Teriak ayahku di setiap malamnya. Sebenarnya aku sudah sangat tidak tega jika melihat ayahku yang selalu merasakan sakit. Namun bagaimana? Aku tidak dapat berbuat apa-apa. Saat itu di ruang tamu, aku berbicara dengan ibuku mengenai situasi yang sedang menimpa keluarga kami, dan ibuku pun akhirnya teringat dengan perkataan ayahku dulu. Ya, apabila ada hal buruk terjadi, pecahkan kendi itu lalu kubur di mana ayahku dimakamkan. Maka semua korban dan akibat dari perbuatan ayahku akan hilang bersama tubuh ayahku yang telah dikebumikan. Mendengarkan semua hal itu, aku pun sangat bingung dan bimbang karena aku tidak ingin ayahku meninggal saat ini. Walaupun melihatnya sakit, tapi aku masih berpikir positif bahwa ayahku akan sembuh. Pikiran berkecamuk tidak karuan karena aku dan ibu harus mengambil sebuah keputusan yang sangat berat. Ya, pilihannya adalah memecahkan kendi itu, berarti harus mengikhlaskan ayahku meninggal dunia.
atau membiarkan kendinya tetap utuh namun melihat penderitaan ayahku di setiap detiknya. Hingga akhirnya ibu sendirilah yang memutuskan dan melakukan semua pesan ayah, yaitu ibu berencana untuk memecahkan kendi terkutuk itu. Karena memang di sini ibu sudah tidak kuat lagi melihat penderitaan ayah selama ini. Dengan berat hati, ibuku pun langsung beranjak dari duduknya dan mengarahkan tubuhnya ke arah kendi itu berada. Kendi itu sekarang terletak di kamar tepat samping di ayahku terbaring. Dengan langkah berat, ibu pun mulai berjalan kala itu. Aku pun menyusul di belakangnya, khawatir apa yang terjadi. Bergegas ibu langsung mengambil kendi itu dan langsung mengangkatnya membawa ke ruang tamu. Melihat hal itu, aku pun mencoba mengambil alih kendi terkutuk itu dari tangan ibu karena aku pikir beban kendi itu cukup berat bagi ibu untuk mengangkatnya. Namun, usahaku langsung ditolak dan ibu pun berkata, "Sudah, biar ibu yang melakukan. Ibu kuat kok. Kamu jangan ikut-ikutan ya dalam urusan ini," ucap ibuku lirih. Mendengarkan hal itu, aku pun mencoba tak menggubris ucapan ibuku dan mencoba mengambil kembali merebut kendi terkutuk itu dari tangan ibu. "Tapi Bu, itu berat Bu, biar aku saja." Belum aku menyelesaikan kalimat, ibu langsung membentakku. "Cukup. Ibu mohon, kamu dengarkan ibu. Ibu tidak mau kamu kenapa-napa seperti ayahmu," teriak ibu sambil menangis pilu. Melihat ibu menangis, aku pun terdiam dan tak dapat berbuat apa-apa selain menjaganya dari belakang. Dan saat sudah berada tepat di ruang tamu, dengan membaca bismillah, ibu pun langsung mengangkat kendi terkutuk itu dan langsung membantingnya ke lantai. Prang! Kendi terkutuk itu pun langsung tercerai-berai terpencar ke seluruh penjuru mata angin, seakan-akan ada hawa gaib yang menyeruak keluar. Dan anehnya, saat kendi terkutuk itu pecah, seperti ada angin yang menyibak seluruh ruangan tempat kami berada. Dan setelah itu, ibu pun langsung lemas dan terjatuh. Ya, ibuku pingsan. Untungnya saat itu aku berjaga tepat di belakangnya sehingga dapat menopang beban tubuh ibuku yang akan terjebak jatuh ke bawah. Langsung aku menggotongnya ke sofa. Aku pun langsung menelpon Bu Suci kala itu dan suaminya untuk datang ke rumah. Setelah mereka datang, Bu Suci pun langsung memijit ibuku menggunakan minyak anggil sambil melafalkan ayat-ayat suci Al-Quran. Tak lama kemudian, ibu pun tersadar sambil meminum air yang kala itu aku sodorkan. Ibu lalu berkata bahwa ia merasa ada sekelebatan bayangan yang menyergapnya. Saat itu jantungku berdetuk dengan kencang. Aku tak bisa memikirkan apapun selain menyelamatkan ibuku dari peristiwa itu. Dan setelah aku melihat keadaan ibu sudah membaik, baru di sini aku baru terpikirkan akan kondisi ayah. Ya, bagaimana dengan nasib ayahku ketika kendi itu pecah? Tanpa berpikir panjang, aku pun langsung beranjak berlari menuju ke kamar untuk melihat keadaan ayahku. Saat itu, aku melihat ayahku tertidur dengan sangat tenang. Perangan kesakitan nampak tidak keluar lagi dari mulutnya. Sekilas aku berpikir, apakah ayah sudah sembuh? Ya, ternyata semua harapanku kala itu keliru. Tak lama setelah ibu memecahkan kendi tersebut, ayah pun langsung meninggal dunia. Ya, malam itu ayahku meregang nyawa. Tak bisa kugambarkan betapa hancur dan remuknya hatiku kala melihat ayahku yang kusayangi selama ini meninggalkanku untuk selama-lamanya. Tak pernah kubayangkan akan mengalami hal yang mengerikan seperti ini. Setelah melihat ibuku kehilangan kesadarannya, aku pun langsung dihadapi akan kenyataan bahwa aku akan kehilangan ayahku. Akibat kendi terkutuk itu, air mataku pun mengucur deras dari mataku. Tubuhku membeku, aku hanya bisa menoleh ke arah ibuku dan menatap wajahnya. Melihat gelagatku, ibu pun langsung mengetahui bahwa dia telah kehilangan orang yang sangat ia cintai selama hidupnya. Suara tangisan pun pecah memenuhi seluruh ruangan rumah. Di keesokan harinya, dengan dibantu Bu Suci beserta suaminya, saudara, dan masyarakat sekitar, kami pun mempersiapkan prosesi pemakaman ayah.
Dan saat kami sudah menguburkan jenazah ayah, lalu aku pun membantu ibu untuk mengubur kendi tersebut yang sudah dibalut kain kafan di dalam makam ayah. Hari berganti hari telah aku dan ibu lewati. Setelah ayahku meninggal, apakah kutukan kendi itu akan hilang walaupun semua itu sudah dilakukan? Akan tetapi, bayangan kendi dan sosok apapun yang ada di dalamnya seolah-olah masih mengintai dan mengawasi di dalam kehidupan kami sehari-hari. Aku pun bertanya-tanya dalam hati, apakah kami sudah benar-benar terbebas dari kutukan kendi itu? Aku dan ibu sudah memasrahkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, berusaha untuk tetap tenang dalam menjalani hidup tanpa sosok ayah bersama kami, dan tetap mendoakan agar ayah diampuni segala dosa-dosanya. Ya, sekian cerita kali ini. Semoga cerita kali ini bisa menghibur dan bisa bermanfaat yang kami harapkan. Dan kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah yang kami sampaikan di dalam cerita. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang telah mendukung kami. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan kita semua. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan, diberi kelancaran dalam segala hal, dan tentunya kita bersama keluarga kita dijauhkan dari segala mara bahaya dan selalu bisa menjaga keyakinan kita tetap utuh dari semua macam godaan. Sekali lagi saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah yang kami sampaikan. Baik, sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Akhirul qouli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.